Baik, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami dalam segmen Aspirasi Masyarakat hari ini. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, sanggahan maupun juga tanggapan mengenai hal-hal yang terkait di Sulawesi Tengah maupun Kota Palu, silakan bergabung bersama kami di 0451452414. Baik, sebelum itu kami akan mengupdate dulu perkembangan COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah. Terkonfirmasi positif 223 orang, sembuh 197 orang, dan meninggal 7 orang. Anda juga dapat memindai QR Code yang ada di layar kaca Anda menggunakan smartphone untuk mengetahui persebaran COVID-19 yang ada di dunia, Indonesia, dan juga yang ada di Sulawesi Tengah. Dan tadi Yunita kami sudah hadirkan bahwa pertambahan 3 kasus ini adalah 3 kasus baru di Kota Palu. Betul sekali. Dan 2 tadi sudah dinyatakan mendekati ke penyembuhan gitu ya. Oke, kita ke Om Palu di Ulu Jadi. Selamat sore Om Palu. Om Palu, selamat sore. Halo? Om Palu? Ya. Om Palu, selamat sore. Oke, terputus. Oke, kami nantikan kembali Om Palu di Ulu Jadi ya. Dan Yunita, tadi kita sudah mendengarkan bahwa 2 pasien suami istri Pak Sutri mulai membaik begitu ya, dan Pak Sutri ini memang melakukan perjalanan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan dirawat di Rumah Sakit Madani sekarang. Baik, kita kembali ke Om Palu. Halo. Assalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, saya yang kemarin saya sudah sampaikan dan kemarin dulu itu saya sampaikan tentang masalah proyek yang di Kabonena. Tapi dengan kenyataannya mereka ini saya anggap sudah cerdas. Karena mereka sudah pasang papan proyek. Saya anggap mereka cerdas dan paham. Karena saya sampaikan itu bukan apa. Saya menjaga mereka itu jangan nanti tanggal 10 dijadikan satu bol-bol. Karena itu melanggar CTS. Karena ini bantuan itu adalah bantuan presiden. Jadi saya mengucapkan kepada yang mengerjakan proyek yang ada di Kabonena, ucapan saya, beliau itu sudah mengerti dan memahami. Baik, artinya apa yang disampaikan Om Palu sudah ditindaklanjuti begitu? Ada papan proyek yang legal. Iya, cuman yang saya belum lihat draftnya. Karena itu ada penggalian drainase, berapa dalamnya dan berapa lebarnya. Itu kan dituangkan semua kan di papan proyek itu. Cuma saya belum lihat. Karena itu apabila nanti melanggar tentunya susah salah juga. Karena kita tidak takut dengan hukum, kita segan dengan hukum. Baik, Om Palu, draftnya ya? Ya. Baik. Draftnya karena itu menyangkut APS-nya, haknya. Ya, kami sudah menangkap poin dari Om Palu. Baik, terima kasih Om Palu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Ya, dan ini memang usul yang sempat juga diutarakan Om Palu begitu beberapa hari lalu dan sudah ditindaklanjuti oleh para pengerja begitu ataupun juga pihak terkait dalam proyek yang diadakan ya di kawasan tersebut. Betul begitu sekali. Ya. Dan tentunya Julius, 2 hari lagi kita akan memasuki Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik. Dan siswa SMP, SD diimbau untuk tidak mengikuti upacara tersebut. Baik, upacara bendera memang tidak akan dilaksanakan karena memang mengingat bisa menjadi potensi baru atau klaster baru begitu ya. Dan ini memang pun juga sudah sesuai dengan arahan dari gugus tugas dan juga pemerintah pusat untuk tidak melakukan upacara bendera. Kalaupun mungkin ada, ini mungkin akan dilakukan dengan jumlah personil yang terbatas. Artinya 3 hari lagi sebenarnya Yunita begitu ya. 17 Agustus bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75 tahun. Dan tentunya ini tidak akan mengurangi antusias kita dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Rasa nasionalisme kita jangan berkurang begitu ya, apalagi kita di tengah pandemi virus yang sangat mematikan ini COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Tentunya mari bersama-sama kita bergotong royong begitu Yunita dan pemirsa, mari bersama-sama kita mengedukasi diri kita untuk tetap selalu menjaga imunitas tubuh kita dan menghindari tentunya hal-hal yang bisa mengakibatkan nanti kita terdampak positif begitu di COVID-19 ya. Artinya di usia 75 tahun banyak hal yang kita akan petik sebagai bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Amin. Ya, dan beberapa informasi juga yang telah kita sampaikan tadi, di mana puluhan warga Tompe mengadu ke DPRD ini perihal dana stimulan dan juga bangunan hunian tetap. Baik, kita melihat memang Tompe di Kecamatan Cirenja secara spesifik begitu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Donggala dan meminta perihal tentang kejelasan dana stimulan. Mengingat ini sudah hampir 2 tahun begitu ya. Dan juga bangunan hunian tetap yang akan dibangun itu di atas gunung, tetapi mereka
pekerjaan utama adalah nelayan. Dan Betul. ini butuh jalan tengah Ya. untuk melegakan masyarakat itu sendiri. Artinya harus ada Betul. solusi win-win solution begitu, karena mayoritas pekerjaan atau mata pencarian ada nelayan, bagaimanapun juga mereka sebenarnya harusnya lebih dekat dengan laut begitu ya, atau pantai. Ya, ini kita lihat nanti seperti apa aspirasi yang telah diadukan di anggota DPRD Kabupaten Donggala. Sejumlah informasi juga tadi pemirsa kami hadirkan untuk Anda, ini juga terkait dengan informasi yang sangat menggembirakan sekali, yaitu non ASN begitu ya, atau pegawai swasta tadi akan menerima dana 2,4 juta ya, yang dibawa ini khususnya di bawah gaji, penghasilan gajinya di bawah 5 juta begitu. Betul. Ya, tadi juga sudah ada statement langsung dari salah satu kepala bidang dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi kita akan melihat begitu apakah realisasi dari bantuan dana 2,4 juta rupiah ini seperti apa nantinya akan diterima para pekerja nantinya begitu ya. Dan Oke. kami masih menunggu Anda di 0451452414. Baik. Dan tentunya kami terus menghimbau kepada Anda pemirsa untuk selalu patuh dan taat kepada protokol kesehatan. Ya, kita melihat tadi ada pertambahan 3 kasus beberapa hari sebelumnya, dan tentunya ini memang kita belum bisa dipastikan aman begitu ya, atau masuk zona hijau, walaupun Betul. kita sudah dikatakan mendekati zona hijau begitu, zona aman. Namun tentunya hal-hal yang bisa mengakibatkan kita terpapar virus atau terdampak virus ini kita harus lakukan, seperti misalnya menggunakan masker, menjaga jarak, physical distancing, ataupun juga sering mencuci tangan. Nah, ini tidak ditemukan sama sekali di pasar hewan Paja-Paja. Paja-Paja. Ya, yang ada di Ulu Jadi, di Palu Barat sana. Betul sekali. Dan tentunya ini menjadi peran kita masing-masing untuk memberantas penyebaran COVID-19. Betul sekali, karena bagaimanapun sebenarnya Yunita, kalau kita melihat himbauan dari pemerintah menggunakan masker ini kan sebenarnya tidak terlalu sulit begitu. Betul. Ya. Menggunakan masker, kemudian hindari kerumunan, walaupun memang kita tahu aktivitas antara penjual dan pembeli begitu padat, namun paling tidak dengan edukasi yang kita miliki kita bisa melakukan itu ya. Dan ketika kita setelah memegang uang ataupun juga benda, paling tidak harus selalu mencuci tangan, Betul. menggunakan sabun dan air mengalir ya. Dan masyarakat mengeluhkan dengan mengapa tidak memakai masker karena terasa sesak. Dan ini kan harusnya dengan mengurangi dampak-dampak yang lebih berbahaya selanjutnya, kita harus menahan diri terlebih dahulu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, walaupun dengan hal-hal sekecil ini kita harus sama-sama memberantas penyebaran COVID-19. Betul sekali ya, dan ini harus kita lakukan di seluruh tempat-tempat atau fasilitas umum lainnya. Nah, tadi juga di TV nasional, TVRI nasional kita sudah saksikan juga tadi ada rapat tahunan begitu ya, anggota MPR DPR RI 2020-2021. Ya, tadi juga sudah dilakukan, tadi kita sempat saksikan, dan ada pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo begitu, yang mengatakan bahwa memang pemerintah akan fokus pemerintah akan fokus dengan pemulihan ekonomi nasional begitu. Betul. Ya, karena mengingat pandemi ini memang banyak mengakibatkan kerugian, mengakibatkan inflasi begitu, mengakibatkan hal-hal yang kemudian berdampak buruk bagi kesehatan, dan ujung-ujungnya adalah pun juga perekonomian. Nah, mari bersama-sama kita bangkit begitu untuk melakukan pemulihan, dan paling tidak ada hal-hal gitu yang kita harus lakukan bersama begitu sebagai bangsa Indonesia, apalagi Betul mendekati sekali. di usia yang ke-75 tahun nanti di 17 Agustus ya. Ini Dan gimana beberapa Yunita? kabar Ya. yang kita telah sampaikan, Pilkada 2020 tidak akan ada kampanye. Ya, betul. Pilkada 2020 sudah dipastikan dari Ketua KPU Kota Palu Agus Salim Wahid bahwa tidak akan ada kampanye akbar atau kampanye tatap muka, dan ini memang mencegah untuk adanya Betul klaster sekali. baru begitu ya. Oke, kampanye mungkin akan dilakukan secara terbatas nantinya, tetapi ini pun juga tidak akan mengurangi rasa nasionalisme kita begitu, atau apa ya, rasa harus betul-betul memilih ya, Ingin menentukan pilihan siapa yang akan ya. menjadi atau menjabat mewakili rakyat Betul. Kota Palu dan Sulawesi Gubernur Tengah. Sulawesi tentunya. Tengah dan Wakil Gubernur, dan juga Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu, bahkan ada beberapa kabupaten lainnya yang pun juga nanti akan turut menyelenggarakan voting day atau pesta demokrasi terbesar di 9 Desember 2020 mendatang ya. Dan tentunya harapan masyarakat agar para calon jika terpilih nanti lebih amanah dan amin. menjaga kepercayaan masyarakat. Betul sekali ya, harus sesuai dengan janji-janji politik ataupun juga janji-janji partai yang disampaikan pada saat menjelang voting day nanti di 9 Desember 2020 nanti ya. Kemeriahan 17 Agustus walaupun di tengah pandemi, kita lihat di jalanan begitu Yunita, banyak yang juga sudah
menjual bendera merah putih, Betul. ya. Kemudian ada apa lagi tuh ya? Banyak pernak-pernik ya yang bertemakan merah putih ya. Dan sepanjang Iya. jalan jika kita lewat di perumahan-perumahan sudah mulai berdiri tiang bendera merah putih. Betul sekali, karena ini memang contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan sebagai bangsa dalam menyambut dan juga tentunya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun mungkin agak tidak seru begitu tahun ini ya, karena kita mungkin tidak akan melihat lagi lomba yang biasa dilakukan begitu ya, seperti makan kerupuk, lari kelereng ya. Betul sekali. Oke, tapi bagaimanapun juga ini adalah satu ketentuan yang harus kita lakukan dalam mencegah penularan COVID-19. Baik, terima kasih untuk Om Palu di Ulu Jati yang sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, segmen ini akan kami hadirkan setiap hari nantinya di Sulawesi Tengah hari ini. Kami lanjutkan informasi dalam segmen Lintas TVRI berikut ini.